Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Jatvan Gusmanul Waruwu. Saya Darianti. Saya Debbie Urifa. Saya Triana Puspita. Saya Dini Saputra. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Vitamin dan Mineral dalam Kandungan Bivalvia jenis tiram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triana Puspita. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan vitamin, laurut, air, aroma, dan mineral makro dan mikro pada bivalvia atau tiram. Makanan laut telah lama menjadi bagian penting dalam pola makanan manusia. Bivalvia seperti karang dan tiram telah menjadi bagian penting dari industri makanan laut karena nilai gizi yang tinggi dan potensi dalam meningkatkan ketahanan pangan serta pendapatan ekonomi. Bivalvia atau karang-karangan merupakan organisme yang menetap di dasar perairan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dimanfaatkan sebagai bioindikator untuk menilai kualitas lingkungan perairan. Kemampuan sebagai bioindikator didasarkan pada kebiasaan menghabiskan seluruh hidup di ekosistem mangrove dengan cara bertanam dalam substrat berlumpur. Bivalvia memiliki kandungan protein yang tinggi, mineral yang penting, serta kadar kolesterol yang rendah. Selain itu, bivalvia ini kaya akan asam lemak. Asam lemak tak jenuh ganda, terutama asam lemak omega 3 seperti EPA dan DPA yang memiliki manfaat besar bagi kesehatan manusia. Dalam bivalvia berada dalam kisaran yang direkomendasikan dengan spesies seperti M. galglo provincialis, M. varia menunjukkan nilai terbaik. Konsumsi bivalvia dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, dan perbedaan komposisi asam lemak antar spesies menjadi faktor penting evaluasi makanan laut. Nilai target Hazard Q-Twin dan Hazard Index menunjukkan bahwa konsumsi terus-menerus dari spesies bivalvia ini tidak menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang. Selain itu, nilai risiko target untuk kromium dan timbal berada di bawah 10-6 yang menunjukkan tidak adanya risiko karsinogenetik, sehingga konsumsi bivalvia ini aman bagi kesehatan manusia. Bivalvia yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tiram. Tiram merupakan istilah umum yang digunakan untuk berbagai kelompok karang moluska yang hidup di perairan laut atau payau. Tiram termasuk ke dalam jenis karang laut yang hidup, menetap dan menempel pada substrat yang keras. Perbedaan antara tiram dengan karang adalah pada cangkang dan tempat hidupnya. Beberapa jenis tiram sering dikonsumsi baik dalam keadaan mentah maupun dimasak sebagai hidangan yang lezat. Tiram kaya akan nutrisi karena mengandung zinc dan zat besi, kalsium, selenium, serta vitamin A dan vitamin B. Tiram tersebar luas di berbagai wilayah dan beberapa jenis yang telah dibudidayakan. Jenis yang dibudidayakan umumnya berasal dari marga Austria
yang memiliki bentuk pipi serta marga Crossostea yang berbentuk menyerupai piala. Tiram termasuk dalam keluarga Ostraidae yang mencakup tiram konsumsi dari berbagai genus seperti Ostrea, Prostostea, Ostreola, dan Soscostea. Dan beberapa spesies contoh lainnya adalah tiram belon, tiram timur, tiram Olympia, tiram spesifik, dan tiram batu Sydney. Namun, Bivalvia termasuk tiram memiliki sifat yang mudah rusak, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengendalian mikroba. Bivalvia dapat mengakumulasi bakteri, virus, dan toksin dari berbagai lingkungan sehingga keberadaan mikroba pada Bivalvia dipengaruhi oleh lingkungan budidaya, penanganan sebelum dan sesudah panen, serta di kondisi penyimpanan. Untuk mencegah pembusukan dan menjaga kualitas produk, diperlukan kombinasi berbagai teknologi, tergantung pada skala produksinya. Variasi dalam penyerapan makanan dan kandungan zat suspensi di suatu habitat menyebabkan perbedaan kandungan mineral pada organisme perairan. Kandungan mineral makro dan mikro dalam daging Bivalvia dapat mengalami perubahan melalui proses pemasakan, di mana metode seperti ini, pemanggangan dan penggorengan, dapat menyebabkan penurunan kadar mineral yang sangat signifikan. Selain itu, komposisi kandungan gizi pada Bivalvia tidak hanya bervariasi antar spesies, tetapi juga antar individu dalam satu spesies. Oleh karena itu, tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengetahui perubahan kandungan vitamin dan larut air dan pada Bivalvia. Dalam hal ini, tiram sebelum dan setelah diproses. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menentukan metode pengelolaan yang optimal untuk menjaga kandungan nutrisi tiram demi memanfaatkan kesehatan yang maksimal. Sekian penjelasan pendahuluan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Arianti. Saya akan meneruskan pembahasan yang telah dibahas oleh Debbie sebelumnya, yaitu saya akan membahas tentang kandungan mineral yang terdapat dalam tiram. Nah, di mana tiram ini dia mengandung berbagai mineral yang sangat penting seperti zinc, zat besi, kalium, magnesium, dan selenium yang sangat berperan penting dalam kesehatan tulang, sistem imun, dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Nah, pada tiram terdapat makromineral dan mikromineral. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada makromineral, yaitu yang pertama kalsium, di mana tubuh manusia sangat memerlukan kalsium. Nah, kalsium ini berperan untuk pembentukan tulang. Nah, kalsium dalam kerang-kerangan dia terdapat 2-10 kali lipat dibandingkan dengan daging sapi loh. Nah, yang kedua terdapat magnesium. 60-65 kandungan magnesium dalam tubuh manusia terdapat atau tersimpan pada tulang, dan sisanya berfungsi dalam otot syaraf dan metabolisme lainnya. Yang ketiga itu ada fosfor. Nah, di mana kandungan fosfor ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan dan perbaikan sel. Yang keempat ada kalium, di mana kandungan kalium juga sangat dibutuhkan dalam tubuh manusia, yaitu kalium membantu menjaga keseimbangan cairan dalam sel.
Nah, sekarang kita masuk pembahasan ke mikromineral. Yang pertama, itu ada zat besi, di mana zat besi berperan dalam transportasi oksigen ke seluruh tubuh melalui hemoglobin. Nah, pada tiram mentah, dia mengandung zat besi yang sangat baik, yaitu 4,6 sampai 5,8 mg per 100 gram tiram. Yang kedua ada mangan. Nah, kandungan mangan ini berfungsi sebagai kofaktor dalam berbagai enzim, termasuk dalam pembentukan tulang dan metabolisme karbohidrat. Jika tiram dimasak, ia memiliki kandungan mangan yang cukup baik. Nah, yang ketiga ada selenium. Nah, selenium ini merupakan antioksidan atau vitamin E yang melindungi tubuh kita dari kerusakan oksidasi. Nah, yang keempat itu ada seng. Nah, di mana kandungan seng ini berperan dalam sistem kekebalan tubuh, regulasi penuaan, dan fungsi enzimatik. Dalam tiram, ia memiliki kadar seng sangat tinggi, di mana tiram kaleng mengandung 91 mg per 100 gram tiram. Nah, itu dia pembahasan tentang mineral dan mineral yang terkandung dalam tiram. Nah, selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Adapun pembahasan kali ini yaitu membahas mengenai vitamin dalam tiram serta manfaat dan jenisnya. Tiram adalah salah satu jenis bivalvia yang banyak dikonsumsi karena kandungan gizinya yang tinggi. Salah satu nutrisi penting dalam tiram adalah vitamin yang terbagi menjadi dua jenis berdasarkan kelarutannya, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Yang pertama yaitu vitamin larut air. Vitamin larut air mudah larut dalam cairan tubuh dan tidak disimpan dalam jumlah yang besar, sehingga harus dikonsumsi secara rutin. Berikut beberapa vitamin larut air yang terdapat dalam tiram. Yang pertama yaitu vitamin C atau asam askorbat, yang berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Vitamin ini juga berperan dalam perbaikan jaringan serta produksi kolagen. Yang kedua yaitu vitamin B1 atau tiamin, berfungsi penting untuk metabolisme energi, terutama dalam mengubah karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin B2 atau riboflavin, berperan dalam metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, juga berkontribusi pada kesehatan kulit dan mata. Selanjutnya yaitu vitamin B3 atau niacin, membantu proses metabolisme tubuh dan penting untuk kesehatan kulit, sistem saraf, serta pencernaan. Vitamin B12 atau kobalamin, sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga fungsi sel saraf agar tetap optimal. Selanjutnya yaitu folat atau disebut juga dengan asam folat, membantu dalam produksi DNA dan sel baru, terutama penting bagi ibu hamil untuk mencegah cacat lahir. Selanjutnya kolin, berperan dalam fungsi otak dan sistem saraf serta membantu pembentukan membran sel. Yang kedua yaitu vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak disimpan dalam lemak tubuh dan dapat digunakan saat dibutuhkan. Tiram mengandung beberapa vitamin larut lemak yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti vitamin A yang berfungsi penting untuk kesehatan mata, memperkuat sistem imun, dan mendukung pertumbuhan sel. Vitamin D yaitu berperan dalam penerapan kalsium dan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, serta membantu menjaga kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh. Mungkin demikianlah pembahasan mengenai kandungan vitamin dalam tiram, baik yang larut air maupun lemak, serta manfaatnya bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Saputra dengan NIM 2304 114610. Dan
saya akan menjelaskan pembahasan di nomor 3, yaitu analisis perubahan kandungan vitamin dan mineral pada ikan sebelum dan sesudah diproses. Berikut ini adalah diberikan data suhu internal tiram yang dimasak menggunakan 4 metode berbeda, yaitu suhu internal tiram yang dimasak menggunakan 4 metode berbeda, yaitu ada Panfret, Defret, Beckett, dan Girler. Kemudian membandingkannya dengan standar suhu yang dengan suhu 90 derajat Celcius selama 90 detik yang ditetapkan oleh British Columbia Central for Disease Control, atau bisa disebut dengan singkatan BCCDC. Nah, berdasar adapun yang dapat kita pelajari dari pembahasan ini itu adalah yaitu rata-rata suhu internal tiram yang dimasak dengan metode Panfret adalah 88,8 derajat Celcius, yang mendekati standar suhu yang ditetapkan berdasarkan uji on-tiled. Uji on-tiled test itu tidak ditemukan perbedaan signifikan antara suhu uji ini hanya sebesar 29,2%, yang berarti terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2. Berikut adalah dampak dari masing-masing metode pengolahan pada vitamin dan mineral dalam tiram. Yang pertama yaitu adalah Panfret digoreng dengan sedikit minyak. Panfret ini adalah penggorengan tiram dengan sedikit minyak dalam wajan panas selama beberapa menit. Suhu yang digunakan cukup tinggi, tetapi lebih terkendali dibandingkan dengan Define, sehingga tetap dapat mempertahankan beberapa vitamin dan mineral vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, E, dan K. Nah, yang kedua itu Define digoreng dengan minyak banyak. Metode Define ini melibatkan seperti pencelupan tiram ke dalam minyak panas dengan suhu tinggi selama beberapa menit, menghasilkan tekstur yang renyah. Proses ini menyebabkan kehilangan signifikan pada vitamin yang sensitif terhadap panas, terutama vitamin B kompleks dan C. Dan yang C itu Beckett dipanggang dalam oven. Pada metode baking, tiram dipanaskan dalam oven pada suhu sedang hingga tinggi untuk waktu yang bervariasi. Biasanya beberapa menit hingga belasan menit. Nah, yang keempat itu grill dibakar dengan api di atas api terbuka. Grilling ialah pemanggangan tiram di atas api terbuka atau bara panas dan pembentukan kerak pada permukaannya. Namun, metode ini menyebabkan hilangnya suhu tinggi. Suhu tinggi dengan menggunakan suhu tinggi dengan kontak terhadap api yang menyebabkan hilangnya banyak vitamin, terutama vitamin B kompleks dan C yang mudah rusak akibat panas dan oksidasi. Vitamin A dan D cenderung lebih stabil, tetapi lebih bisa mengalami degradasi jika pemanggangan terlalu lama. Sementara itu, mineral seperti zat besi
dan kalsium masih tetap ada, tetapi beberapa mineral lain dapat mengalami volatilitas dan kehilangan sebagian kandungannya akibat paparan dari langsung. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang ada di materi kami. Kesimpulan dan saran, tiram merupakan sumber nutrisi yang akan kaya vitamin larut air seperti vitamin C, B1, B2, B3, B12, folat, dan kolin, serta vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, dan E, yang memiliki manfaat penting bagi kesehatan, termasuk mendukung sistem imun, metabolisme energi, dan kesehatan tulang. Selain itu, tiram juga mengandung mineral penting seperti zink, kalsium, zat besi, magnesium, dan selenium. Namun, kandungan nutrisi pada tiram dapat mengalami perubahan setelah melalui proses pengolahan. Metode Panfrian direkomendasikan karena memiliki suhu rata-rata 88,8 derajat Celcius, paling mendekati standar keamanan pangan 98 derajat Celcius, serta mampu mempertahankan mineral dan vitamin larut lemak. Sebaliknya, metode Deep Freeze 76,5 derajat Celcius, Bucket 59,4 derajat Celcius, dan Grillet 79,3 derajat Celcius tidak direkomendasikan karena suhu yang lebih rendah dari standar dan menyebabkan kehilangan nutrisi lebih banyak karena waktu proses pengolahan yang lebih panjang. Jika keamanan pangan menjadi prioritas utama, Panfrian adalah pilihan terbaik. Sekian dari hasil presentasi kami, kelompok kami. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.